Oke, halo guys, teman-teman, kita ketemu lagi. Ini adalah sharing knowledge atau berbagi ilmu episode 2. Jadi di episode 2 ini aku akan bikin beberapa part khusus untuk berbagi ilmu tentang Excel. Jadi ini khusus untuk pemula sebenarnya, jadi akan dibahas hal-hal yang basic dulu sebelum kita masuk ke rumus-rumus. Jadi kalau kalian tahu, kalau Excel itu kita biasa pakai untuk mengolah data berupa angka, biasanya untuk menghitung-hitung data lah ya, menghitung rumus, membuat report, segala macam. Jadi kita pakai Excel. Nah, kita nggak masuk ke rumus dulu, kita bertahap. Aku jelasin dulu kali ya. Jadi pertama, ini aku udah buka file Excel. Kalau kalian bisa lihat di layar, di sini ada, di atas ini ada A, B, C, D, E, F, sampai panjang, ini abjad. Kita biasa sebut sebagai kolom. Kemudian ada 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah ini, nomor ini adalah row atau baris. Jadi kalau misalnya aku taruh kursornya di sini, ini adalah B3 namanya. Sel B3 artinya adalah kolom B, row ketiga. Gitu ya bacanya. Nah, kemudian kalau kita lihat di bawah ini namanya sheet 1. Sheet 1 itu kayak lembar kerja. Jadi dalam satu file Excel itu, kalian bisa bikin beberapa lembar kerja. Misalnya kalau kalian mau tambah lagi, ini aku udah bikin 3, sebenarnya ada sheet 1, simbol, dan rumus. Kalau kalian mau bikin lagi, kalian tinggal klik new sheet, atau yang simbolnya plus, klik. Nah, ini muncul sheet 6. Kalau kalian mau ganti nama atau rename juga bisa, tinggal double klik. Kemudian tinggal ganti, seperti misalnya tes ya, tes. Nah, ini namanya berubah. Mau dihapus juga bisa, klik kanan, kemudian delete. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kalian mau bikin sheet baru. Kita, seperti yang aku bilang di awal, kita nggak akan masuk rumus dulu. Kita mengenal dulu Excel itu seperti apa. Jadi kalau kalian bisa atau pernah menggunakan Microsoft Word, kalian pasti familiar dengan yang namanya font. Jadi contohnya aku mau tulis namanya Budi di sini ya. Tulis di B3 ini namanya Budi Eko contohnya. Kalian bisa ganti font style-nya. Ini dari Calibri jadi Times New Roman contohnya. Bisa ganti juga size-nya. Mau besar, mau kecil, sesuai kebutuhan kalian. Kemudian bisa kalian bold. Tinggal klik yang huruf B. Untuk memiringkan tulisan tinggal yang I. Dan kalian bisa garis bawah. Ini double underline atau underline untuk satu garis. Nah, kalian juga bisa warnain nih selnya. Kalau mau mempercantik warna-warni, tinggal pilih fill color, kalian pilih warnanya. Ini ada warna orange, ada biru, merah, kuning, hijau, terserah kalian mau warna apa. Misalnya aku warna biru. Ini untuk mewarnai selnya, kalau fill color. Kalau kalian mau warnain tulisannya, tinggal pilih yang font color di sebelahnya. Ini sama warnanya, tinggal kalian pilih, aku contohin warna merah. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita geser ke kanan, ini ada yang namanya top lines, ada middle, ada bottom. Ini untuk memposisikan tulisan kalian. Sebenarnya kalian mau taruh di atas, tengah, atau bawah. Ya, yang di baris bawah ini kebalikannya. Kalian mau line left, center, atau right. Jadi kalau kalian mau tulisan pojok kanan, pilih yang right. Kalau mau pojok kiri, pilih yang left. Kalau mau tengah, pilih yang center. Contohnya nih, kalian mau kanan, pojok kanan. Kalian pilih yang right. Kalau kiri, pilih yang left. Kalau tengah, pilih yang center. Seperti itu. Nah, kita geser lagi. Ini ada yang namanya merge. Merge ini untuk apa sih? Untuk menggabungkan satu sel dengan sel yang lain. Contohnya, kalian mau gabungin B3 dengan sel C3. Kalian blok, klik merge. Nah, ini akan kegabung jadi satu sel. Selain itu, kalian juga bisa nih untuk
memperbesar atau memperkecil ukuran kolom dan baris kalian. Kalau kalian mau simple, sebenarnya tinggal kalian tarik. Tapi kalau kalian mau presisi banget ukurannya, kalian bisa klik kanan, pilih column width, misalnya 25. Oke, nah ini akan berubah. Baris pun juga seperti itu. Misalnya, kalau kalian mau simple tinggal tarik, kalau mau lebih presisi kalian klik kanan, terus pilih row height. Tinggal tulis misalnya 50. Oke. Nah, kalau kita lihat ini tulisan kalian di bawah posisinya. Kalau kalian mau ke tengah, pilih yang tadi middle line. Kalau mau ke atas, pilih yang top. Seperti itu. Sampai sini masih bisa ngikutin ya, guys. Oke. Kita next dulu ya. Kita ke simbol dulu ya. Simbol. Kita beralih set ya. Kita ke simbol. Nah, ini aku udah bikinin. Jadi simbol ini adalah simbol yang paling sering digunakan di Excel. Ini ada simbol sama dengan. Tetap sama dengan simbolnya. Jadi sama dengan ini kita pakai untuk setiap kita mau bikin rumus. Rumus apapun itu kita pakai simbol di awal rumus. Kemudian ada kali kita pakai simbol bintang. Bagi kita garis miring, tambah tetap tambah, kurang tetap kurang, kemudian ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, and, dan dolar. Jadi dolar ini tujuannya adalah untuk mengunci row dan kolom. Nanti aku kasih contoh beberapa. Nah, kemudian ini contoh untuk penggunaan simbol ini. Misalnya aku punya angka 2 dan angka 3. Kalian mau jumlahin nih, angka 2, angka 3. Ini rumus yang simpel masih menggunakan simbol. Kalau kalian mau pakai rumus, kalian sama dengan kalian klik E3, sel E3, kalian mau tambahkan, pakai simbol tambah, kalian klik F3, kemudian enter. 5. Kalau kalian mau kurangin juga sama aja. Yang plus, tinggal kalian ganti, tinggal kurang. Jadi minus 1. 2 kurang 3, minus 1. Kalau mau kalian bagi juga bisa. Minusnya tinggal kalian ganti garis miring. Jadi 0,6667. Kali juga bisa tinggal kalian ganti kali. Jadi 6. 2 kali 3, 6. Itu kurang lebih basic penggunaan rumus dengan menggunakan simbol-simbol yang ada. Nah, di kesempatan ini aku juga mau sharing sedikit tentang penggunaan filter dan sort. Jadi kalau kalian mau tahu, sort itu gunanya untuk apa sih? Sort itu untuk mengurutkan secara ascending atau descending. Jadi dari terkecil hingga terbesar, atau dari A ke Z, atau dari Z ke A. Contohnya aku bikin contoh soal, misalnya di sini ada rank, ada nama. Kita acak aja misalnya 5, 3, 4, 2, 1, 2. Kan angkanya keacak. Kemudian namanya kita tulis Rino, Tito, Roni, Budi, Yatno. Contoh. Ini biar rapi, kita pilih center. Nah, kalian bisa filter, bisa menggunakan sort. Jadi misalnya kalian mau filter, kalian blok dulu judulnya, header-nya, pilih filter. Nah, nanti akan muncul simbol seperti ini. Kalian klik, kalau kalian mau mengurutkan dari A ke Z, itu berarti adalah mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi kita mau mengurutkan ranking ini, yang angkanya keacak ini, menjadi dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi dari 1 sampai 5. Kalian tinggal klik, pilih yang smallest to largest, kemudian klik. Nah, ini berurut. Jadi namanya langsung ikut sendiri. Jadi nomor 1 langsung jadi si Budi, bukan si Rino lagi. Kalau kalian mengurutin dari nama juga bisa. Dari Z to A bisa. Jadi dari Yatno, Tito, Roni, Rino, dan Budi. Seperti itu. Ini untuk
pengurutan sort dan filter. Mungkin sampai sini dulu guys. Kira-kira harusnya sih kalian masih bisa ngikutin sampai sini. Ini basic, masih aku kenalin dulu Excel seperti apa. Nanti part selanjutnya kita akan mulai masuk ke rumus, tapi masih rumus-rumus yang mudah untuk diterapkan, untuk diingat. Dan kalian sih bisa berlatih dulu, karena ini untuk pemula, kalian bisa berlatih dulu dari penggunaan rumus kita yang paling simpel dulu tadi, penggunaan tambah kali bagi sama dengan, kemudian mewarnai sel, menggabungkan sel, kemudian sort dan filter. Dan untuk part 2 nanti kita akan mulai masuk rumus-rumus yang masih sederhana dulu. Oke teman-teman, jika kalian merasa video ini berguna, kalian bisa share ke teman kalian juga yang sedang belajar Excel, semoga bisa membantu. Dan kalau kalian ada inputan atau masukan, kalian bisa tulis di kolom komen di bawah. Kalau kalian tidak mau ketinggalan video selanjutnya, kalian bisa subscribe channel YouTube aku. Dan kita akan ketemu di video part 2. Jadi kalian siap-siap untuk kita belajar Excel lebih dalam lagi. Oke, teman-teman. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.